Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana pemeriksaan terhadap pendiri Pasar Muamalah dan jerat hukumnya? Sudah bergabung bersama kami Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ramadan. Pak Ramadan, jadi sebenarnya apa alasan dari pihak kepolisian menaikkan status menjadi tersangka, Pak? Selamat sore, Mbak. Jadi awalnya kita ulangi lagi bahwa adanya viral video tentang penggunaan koin dinar emas dan koin dirham perak di perdagangan di daerah Beji. Kemudian penyidik melakukan penyelidikan, kemudian ketika memenuhi unsur pada tanggal 2 Februari penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus melakukan penangkapan terhadap ZS. Jadi penangkapan tersebut terkait dengan penggunaan mata uang selain rupiah. Kegiatan di pasar muamalah berlangsungnya bukan baru-baru ini, tetapi sudah lama, sejak tahun 2014. Baik, Pak Ramadan, penggunaan mata uang asing dalam transaksi ini sepertinya bukan sesuatu yang baru begitu Pak. Sebenarnya apa yang dilanggar dan bagaimana atau kegiatan apa saja yang memperbolehkan menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi? Ya, kegiatan ini tentunya melanggar. Pertama, melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ancaman hukumannya penggunaan ini ancamannya 15 tahun penjara. Sedangkan penggunaan mata uang asing berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 ancamannya 1 tahun penjara dan denda 200 juta. Jadi penyidik terakhir telah menetapkan tersangka dengan menjerat dua perundang-undangan dengan menjerat dua. Yang pertama melanggar undang-undang penggunaan mata uang dan kemudian melanggar juga undang-undang hukum pidana. Sedangkan yang terberat adalah melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Ancamannya 15 tahun penjara. Baik, Pak Ramadan, pasar ini dikatakan tidak memiliki izin operasi secara resmi, tetapi sudah berlangsung sejak 2014. Mengapa baru ketika viral kemudian ditangkap dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka? Kemarin-kemarin bagaimana ini Pak pengawasannya? Jadi begini, pasar ini tidak tiap hari, tetapi berlangsungnya 2 minggu sekali. Sehingga ketahuan pengguna ini memang tidak terawasi karena orang jual beli ya kelihatan ya tidak terlihat oleh orang ya. Ini memang viralnya setelah adanya viral di media sosial. Jadi baru ketahuan di tanggal 28 Januari 2021 kemarin. Jadi ketika kita melihat ada penggunaan mata uang, maka penyidik langsung sergap melakukan penindakan, melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap saudara ZS. Baik. Pak Ramadan, ini kan menggunakan dinar dan dirham begitu ya Pak ya dalam transaksi. Nah, dari keterangan tersangka, dari mana dirham dan dinar ini, apakah ia menyediakan alat penukarannya? Seperti apa Pak sebenarnya tanda kutip modusnya begitu Pak untuk transaksi yang dilakukan ini? Ya, penggunaan dinar ini bersangkutan ZS memesan melalui PT Aneka Tambang atau Antam. Sedangkan penggunaan dirham perak dia juga memesan tapi di daerah yang dekat sini saja. Jadi penggunaan dinar itu nilai dinarnya beda, di mana satu dinar nilainya 4 juta rupiah, sedangkan nilai dirham hanya 73.000 rupiah. Oke,
Tetapi ini kalau melihat ini kan sudah berlangsung dari 2014, berarti ini sebenarnya banyak juga begitu Pak ya masyarakat yang datang ke pasar untuk bertransaksi Pak. Ya, jadi begini, pasar dia bertransaksi, membeli pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain, sembako, pembeli menukarkan dulu ke tempat penukaran yang juga dikelola oleh tersangka. Wajib. Jadi penjualan ini tidak melayani pembelian dengan menggunakan rupiah, tetapi dia menggunakan nilai tukar selain rupiah, yaitu menggunakan dinar, emas, dan dirham perak. Jadi dia wajib. Jadi keuntungannya dari ZS ini adalah dari penukaran. Jadi dia mengambil keuntungan juga dari penukaran dinar dan dirham ini. Baik, jadi dia juga mengambil untung begitu ya Pak ya dengan penukaran emas dan perak ini. Ya. Baik, Pak, tetapi apa sebenarnya alasan dari ZS ini menggunakan transaksinya ini menggunakan dinar atau dirham ini Pak ketimbang dia menggunakan rupiah? Apa alasannya? Kalau alasan dia, ya tentunya pertama mencari keuntungan dari dirham dan dinar tadi. Tapi alasan kedua mengikuti pasar di zaman Nabi dulu, di mana penggunaan perdagangan itu jual beli atau perdagangan menggunakan alat tukar dinar dan dirham. Tapi ini adalah sebuah modus ya, sebuah modus untuk mencari keuntungan dari saudara ZS itu. Oke, baik. Berarti keuntungan didapatkan setiap pasar beroperasi berapa Pak Ramadan dari ZS ini sendiri dan juga apakah hanya tersangka ZS saja atau nanti ke depannya ini sudah ada mungkin tersangka baru juga begitu Pak Ramadan? Ya, tentunya ini sedang didalami oleh penyidik ya. Penyidik sedang mendalami saudara ZS ini adalah pemilik lapak, juga sebagai inisiator, sebagai pengelola juga, sebagai pengelola pasar, juga pengelola tukar menukar uang tersebut. Tentunya selain daripada ZS, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi seperti para pedagang. Ya. Pedagang tersebut juga kita periksa, namun saat ini para pedagang masih dikatakan sebagai saksi. Nanti kita lihat kembangkan seberapa jauh peran dari para pedagang tersebut. Juga kita juga mendalami keuntungan-keuntungan yang diperolehnya ini kemana gitu ya. Ini kita akan masih mendalami. Saat ini penyidik baru menetapkan saudara ZS sebagai tersangkanya. Baik, terima kasih Kombes Polisi Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.